Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem Semamsia, Christos Anesti, Alitas Anesti, Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat jumpa kembali saudara dengan saya, Arkimandir Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan pelajaran acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirimkan kepada kami. Tetapi sebelumnya saya ingin memberitahu saudara, kami dari Padepokan Dharma Tuhu telah menerbitkan renungan harian bulanan. Setiap bulan satu tema sesuai dengan tema yang dirayakan oleh gereja. Dan ini adalah yang terakhir yang untuk bulan Mei ini. Kita menjelang kenaikan Kristus, jadi temanya sekitar itu. Dan ini sangat menarik karena apa? Saudara akan belajar tentang iman Kristen, tentang ajaran-ajaran kitab suci dengan cara yang sangat mudah, dengan kata-kata yang pendek-pendek, tapi ini dapat segera dapat saudara tangkap maknanya. Jadi setiap bulan ini diterbitkan karena ini adalah bulan Mei, sekitar bulan Mei ini. Karena kenaikan, maka inilah berbicara tentang inilah gambar dari ikon kenaikan Tuhan Yesus ditopang oleh dua malaikat. Nah, ini gambar ketika ikon daripada kenaikan Tuhan Yesus dikelilingi oleh para muridnya. Nah, temanya kali ini adalah Allah yang hidup, karena Kristus telah bangkit dari kematian, memberikan kehidupan kepada manusia. Kalau saudara tertarik, saudara bisa berhubungan dengan Ibu Theodora. Ya. Ini nomor teleponnya, saya bacakan. Ibu Theodora, nomor teleponnya 0812 8959 8565. Saya ulang kembali, 0812 8959 8565. Saudara bisa memesan satu persatu begini, atau bisa memesan secara mungkin 10, 20 atau terserah untuk dibagikan kepada banyak orang yang saudara ingin memberikan hadiah. Ini sungguh saudara tidak akan menyesal kalau saudara membeli buku ini, karena dia akan memperkuat iman saudara kepada Kristus. Baik saudara, dan jangan lupa saudara, sebelum kita berbicara ini, untuk subscribe dan klik like serta share kepada teman-teman saudara kalau saudara merasa diberkati dengan program kita ini, serta klik tanda lonceng itu. Baik saudara, kita akan melanjutkan pertanyaan kita. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Eli Laang. Romo, adakah para rasul yang mula-mula buat tanda salib seperti itu ketika mereka berdoa? Saudara, untuk memahami ini kita harus melihat bagaimana sikap para rasul itu terhadap salib itu sendiri. Salib adalah merupakan simbol yang khas dari iman Kristen, karena kekristenan muncul akibat dari pengorbanan Kristus mati disalibkan, dikuburkan, lalu bangkit dan naik ke surga. Jadi dalam peristiwa sekitar penyalipan dan kebangkitan Kristus itulah iman Kristen itu dilandaskan. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan begini, 1 Korintus pasal yang kedua dikatakan begini saudara, ayatnya yang ke 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui
siapa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita baca juga dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 22 sampai ayat 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang yang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi inti berita Injil itu adalah Kristus yang disalibkan, ya tentunya akhirnya Dia mati dan bangkit. Kita baca juga di dalam Galatia, saudara. Di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, kita baca demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita yang Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Demikian juga Galatia 3 ayat 1 mengatakan begini. Galatia 3 ayat 1 begini. Galatia 3 ayatnya 1 kita baca begini, saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi kalau begitu dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa salib itu merupakan simbol yang amat penting dan yang amat dibanggakan dan dimuliakan oleh orang Kristen, karena itulah melalui itulah kita menemukan penebusan kita di dalam Kristus. Ya memang dari sini kita melihat bahwa kalau salib itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi simbol daripada kemenangan Kristus atas kematian. Dan salib itu dikatakan telah dilukiskan di depan mata orang Kristen. Berarti kalau gitu salib itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam iman Kristen. Pertanyaannya, apakah para rasul menggunakan itu? Tidak ada bukti memang secara nyata, tetapi kita melihat bahwa sedini tahun 200-an seorang penulis Kristen di gereja barat yang bernama Tertullianus, ya, yang hidup kira-kira tahun 200 sampai 250-an, ya. Dia mengatakan begini. Saya bacakan, ya. Tertullianus mengatakan bahwa, sebentar, ada yang lebih baik artikelnya. Saya baca di sini. Ya, saya baca begini. Dia menulis begini, ya. Dia menulis, di segala perjalanan-perjalanan dan gerakan-gerakan kami, di dalam semua masuk kami atau keluar kami dari rumah, di dalam kami mengenakan sepatu atau alas kaki, di ruang tempat mandi umum, di sekitar meja untuk makan, di dalam kami menyalakan lilin-lilin kami, di dalam kami menggeletak, di dalam kami duduk, apa saja kerjaan yang sedang membuat kami sibuk, kami memberi tanda pada dahi kami dengan tanda salib. Itu tertulis dalam bukunya namanya The Corona, tapi bukan virus lah. Itu tulis Corona itu bahasa Latin, artinya mahkota, ya. Di dalam bukunya dinamakan The Corona nomor 30. Demikian juga Santo Kyrillos dari Yerusalem. Dia meninggal tahun 386. Di dalam tulisannya yang disebut sebagai
lecture kateketis menyatakan, jadi janganlah kita sampai malu untuk mengakui sang tersalib itu. Jadikanlah salib itu menjadi meterai kita. Kita lakukan dengan keberanian, dengan jari-jari kita di atas kening kita dan di dalam segala sesuatu, di atas roti yang kita makan, di atas cangkir yang kita buat minum, di atas masuk kita atau keluar kita, sebelum kita tidur, kalau kita mau berbaring, dan kalau kita bangkit, dan maka kita mau pergi, dan kita mau istirahat. Katekesis 13. Jadi kalau begitu, kalau abad kedua saja itu sudah menjadi kebiasaan yang umum. Dan kita tahu rasul yang terakhir yang meninggal adalah Yohanes, sekitar tahun 100. Berarti kalau ini, karena ini sudah menjadi kebiasaan umum, pasti kebiasaan ini berasal dari zaman awal, berkembang secara lama, akhirnya menjadi tradisi di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi meskipun seandainya tidak ada bukti bahwa memang itu ada bukti yang tertulis rasul menggunakan, tapi jelas sekali itu berasal dari zaman para rasul itu sendiri. Karena abad keempat, tahun 300, tahun 200 sudah menjadi kebiasaan orang Kristen melakukan apa saja menggunakan tanda salib. Tidak mungkin itu berkembang dalam waktu singkat terus berkembang begitu. Tidak, berarti itu merupakan suatu perkembangan yang lama yang berasal dari zaman kuno sebelum itu menjadi umum di seluruh dunia Kristen waktu itu. Jadi itulah jawaban saya. Jadi kalau begitu dapatlah kita dengan aman kita katakan bahwa menggunakan tanda salib itu tidak ada kaitannya dengan agama kafir. Ada banyak orang mengatakan itu penyembahan berhala atau apapun, nggak ada. Gimana sih orang penyembah berhala menggunakan tanda salib? Simbolnya enggak. Yang menggunakan tanda salib ya orang Kristen. Dan itu dibuktikan dari tulisan Tertullianus ini bahwa pada zamannya itu sudah menjadi umum di kalangan orang Kristen. Berarti kalau itu berasal dari zaman yang sangat awal sekali dan bukan tidak mungkin memang itu berasal dari zaman para rasul itu sendiri. Pertanyaan ini berasal dari saudara mana tadi ya? Saudara Elilaan, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan kepada saudara mengenai tanda salib itu. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUK.